Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita di bulan Ramadan yang suci ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu amal baik bagi kita dan bukti bahwa kita setiap waktu terus menjalankan kewajiban dari Allah, yaitu untuk mencari ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Masail Abu Laith atau yang kita kenal dengan kitab Qatrul Ghaith, dengan diawali membaca Al-Fatihah untuk pengarang khususnya, guru-guru kita semua, orang tua kita semua, orang-orang yang baik kepada kita, Miftahul Falah dengan keseluruhannya, dan orang-orang yang berpesan untuk didoakan oleh kita. Mudah-mudahan kita semua, mereka semua selalu mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, bacakan dulu teks Arabnya. Kalian yang belum bisa membaca Arabnya, kalau ada kata-kata yang belum bisa dibaca silahkan diharokati. Nanti setelah itu bacakan sambil diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda atau di logat. Setelah itu baru diterjemahkan dan dijelaskan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya'i. Fal jawabu anna awwalal anbiya'i Adamu alaihi salamu wa akhiruhum Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'ina. Kulluhum kanu mukhbirina, nasihina, sadiqina, muballighina, amirina, nahina, umana Allahi ta'ala, ma'sumina minaz zalali wal kabairi, wa mahabbatuhum syaratul imani wa bughdhuhum kufrun. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ari ieu teh hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun. Wa kaifa sareng eta kumaha tu'minu iman anjeun bil anbiya'i kalawan pirang-pirang nabi. Fa jawabu maka ari jawabanana anna awwalal anbiya'i kana sanya-nyana. Fa jawabu maka ari jawabanana anna awwalal anbiya'i eta sanya-nyana ngawitan pirang-pirang nabi Adamu eta kangnya Nabi Adam alaihi salam wa akhirahum sareng akhirna pirang-pirang nabi Muhammadun eta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi ari pirang-pirang rahmatna Allah alaihim eta mugi tetep ka para nabi ajma'ina tegesna sadayana. Kulluhum ari sadayana nabi kanu eta aya para nabi mukhbirina eta pirang-pirang jalmi anu masihan kabar, nasihina eta pirang-pirang jalmi anu nganasehatan, masihan nasihat, memberi nasihat. Shadiqina pirang-pirang jalmi anu bener, jujur, tidak berbohong. Muballighina pirang-pirang jalmi anu ngadugikeun, menyampaikan. Amirina pirang-pirang jalmi anu marentah, tegasna marentah kebaikan. Nahina pirang-pirang jalmi anu nyegah, anu melarang kejelekan.
Umana Allahi ta'ala eta pirang-pirang jalmi anu dipercaya ku Allah, pirang-pirang jalmi anu dipasihan amanat ti Gusti Allah. Maksumina pirang-pirang jalmi anu dijaga, anu dibersihkeun minaz zalali tina pirang-pirang kasalahan, wal kabairi sareng pirang-pirang dosa anu ageng. Wa mahabbatuhum sareng ari cinta ka para nabi syaratul imani eta syarat sampurnana iman. Wa bughdhuhum sareng ari ngewa ka para nabi kufrun eta hiji kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita beriman kepada nabi atau bagaimana caranya kita mengimani nabi? Caranya kita mengimani nabi itu, pertama, kita meyakini bahwa nabi yang paling pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi dan manusia yang pertama kali Allah ciptakan, dan itu menjadi nabinya Allah, Nabi Adam. Yang terakhir nabi itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah ada yang terakhir, berarti tidak akan ada nabi lagi. Kalau sudah ada yang terakhir berarti tidak akan ada nabi lagi. Sudah, Nabi Muhammad nabi dan rasul yang terakhir. Ya sudah, Allah tidak akan mengangkat lagi manusia menjadi nabinya Allah. Allah tidak akan mengangkat lagi manusia yang baru untuk menjadi rasulnya Allah. Sudah, Nabi Muhammad. Kalau ditanya kenapa? Ya salah satu alasannya karena syariat yang Allah turunkan ke dunia lewat lisan Nabi Muhammad SAW, lewat lisannya, pekerjaannya, pemikirannya, itu sudah Allah sempurnakan. Dan sekali lagi katakan di sini, selain itu agama yang Allah titipkan kepada kanjeng Nabi, agama yang diajarkan oleh kanjeng Nabi kepada kita semua, itu sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, ya untuk apa lagi Allah ngangkat Nabi? Makanya siapapun namanya, orang mana itu dia tinggalnya, lahirnya dari mana, dari keturunan apapun, setelah Nabi kita Muhammad SAW selanjutnya tidak akan pernah ada Nabi dan Rasul yang betul-betul diangkat oleh Allah. Kalaupun ada, yaitu Nabi palsu, ngaku-ngaku sebagai Nabi. Caranya kita mengimani Nabi, pertama, Nabi pertama adalah Nabi Adam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Semua Nabi itu mukhbirin, memberikan kabar. Memberikan kabar apa? Kabar yang isinya ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihin, yang memberikan nasihat. Memberikan nasihat, mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada umatnya. Yang jelas nasihat itu berarti ajaran yang isinya baik. Ajaran dan ajakan yang supaya orang yang dinasihati itu menjadi orang yang baik. Kalau ada Nabi ngomong ke sahabatnya, ngomong ke umatnya, kamu harus begini, ternyata itu jelek, berarti itu bukan nasihat. Nah di sini disifati Nabi itu adalah orang-orang yang menasihati kepada umatnya, karena semua Nabi sejak Nabi Adam yang pertama sampai Nabi kita terakhir Muhammad SAW, di saat memberikan nasihat kepada umat dan sahabatnya itu pasti dengan nasihat yang isi nasihat itu adalah tentang kebaikan. Mukhbirin, nasihin, sadiqin. Nabi itu pasti benar, pasti jujur. Nabi tidak akan ada yang bohong. Apa mungkin? Iya, buktinya seperti itu kok. Dan Allah mampu untuk menciptakan, mengatur Nabi supaya tidak bohong. Muballighin. Nabi itu semua wahyu yang Allah berikan kepada Nabi, semua ajaran itu sudah disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Muballighin. Sehingga dari sini kita juga ditambahkan keyakinan kita untuk pengetahuan kita. Lihat sifat-sifat wajib bagi Nabi. Nabi itu wajib amanah, fatonah, tabligh, sidik. Atau diurutkan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu jujur, amanah itu terpercaya, tabligh itu menyampaikan, fatonah itu cerdas. Nabi sidik, ya benar, jujur. Tidak akan ada yang bohong. Kalau Nabi bohong, berarti ajaran ini ajaran yang bohong.
Mustahil Nabi itu bohong. Amanah, terpercaya, tidak akan khianat. Misalnya ngasih tahu nanti orang yang beriman itu akan dikasih surga. Atau misalnya salah satunya punten. Ada salah satu hadis dari baginda Nabi, ana wa kafil yatim hakadza fil jannah. Aku dengan orang yang ngurus, memperhatikan anak yatim itu di surga akan seperti ini. Maksudnya seperti ini, akan sangat dekat. Surganya itu akan sangat dekat. Orang yang mau ngurus anak yatim itu nanti surganya akan dekat dengan Nabi. Kalau Nabi tidak amanah, udahlah, hal ini nggak usah disampaikan. Tapi buktinya disampaikan, berarti Nabi itu amanah. Tidak akan khianat, tidak akan khianat kepada Allah, tidak akan khianat kepada umatnya. Sidik, amanah, tabligh. Nabi itu pasti menyampaikan. Dengan bahasa di dalam kitab ini, muballighin, menyampaikan ajarannya. Mustahil Nabi itu kitman, menyembunyikan. Semua ajaran yang Allah sampaikan sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkin kanjeng Nabi setengahnya disampaikan, setengah lagi disimpan. Oh enggak. Karena jangankan Nabi yang menyembunyikan ajaran, kita aja kalau misalnya kita tahu ilmu sesuatu, terus ditanya, terus kita menyembunyikan. Orang yang seperti itu menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah. Katimul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Loh, tidak mungkin Nabi dilaknat. No, Nabi itu pasti disayang Allah karena Nabi adalah pilihan Allah. Berarti Nabi itu muballighin, yang menyampaikan, karena sifat wajib Nabi adalah tabligh. Terus lagi fatona, cerdas. Tidak mungkin Nabi itu belet. Naon belet ya tuh bahasa Indonesianya tuh. Tidak cerdas lah, nggak cerdas. Nggak mungkin Nabi. Nabi itu pasti cerdas. Karena kalau Nabi tidak cerdas, jangankan untuk menghadapi umat, jangankan untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi Allah, untuk menerima wahyu dari Allah saja, itu dibutuhkan kecerdasan yang sangat tinggi. Kalau nabinya tidak cerdas, ya berarti ajarannya tidak bisa diterima. Kalau ajarannya tidak bisa diterima, ya tidak mungkin Nabi akan menyampaikan ajaran. Muballighin amirina nahina. Nah, Nabi itu yang memerintah dan juga yang mencegah, yang melarang. Merintah apa? Memerintah dan mengajak umatnya untuk melakukan dan melaksanakan kebaikan. Mencegah dari segala sesuatu yang jelek. Karena pada dasarnya kalau kita menyadari dan kita melihat dari apa yang tersirat di dalam semua perintah Allah, Allah itu tidak semata-mata terus memerintahkan satu perintah kepada hambanya, kecuali kalau di belakang perintah itu pasti ada kebaikan untuk hambanya. Contoh sekarang di bulan Ramadan ini kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Wajib sebulan lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu as-siyam, puasa. Untuk apa ini Allah? Kok nyuruh-nyuruh? Loh, tidak semata-mata Allah memerintahkan kepada hambanya melakukan sesuatu, kecuali di belakang perintah itu pasti ada kebaikan yang Allah ingin berikan kepada hamba yang mau melakukannya. Dijelaskan di dalam salah satu hadis, sumu tasihhu, berpuasalah kalian semua maka kalian akan sehat. Bayangkan, setahun atau 11 bulan yang kebelakang ini mulut kita, perut kita terus kemasukan makanan, terus dipakai, ngegiling makanan. Di saat puasa ini diatur, diistirahatkan. Maka nanti setelah selesai kita puasa, tasihhu, kita semua atau kalian semua akan sehat. Semua perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, di belakang perintah itu pasti ada satu kebaikan yang ingin Allah berikan kepada hambanya. Namun atas keterbatasan akal manusia, karena manusia juga mempunyai hawa nafsu, manusia tidak bisa mencerna seluruh hikmah dari perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya. Karena agama itu tidak mesti
sesuai dengan akal. Banyak hal-hal yang memang harus kita imani, yang cukup dengan hati dan berdasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirin, nahin, melarang segala sesuatu, atau nabi itu ya sifatnya melarang kepada umatnya. Melarang apa? Melarang dari segala sesuatu kejelekan. Sebaliknya tadi di saat kita mengetahui bahwa perintah Allah itu di belakangnya pasti ada kebaikan yang ingin Allah berikan kepada hambanya, maka segala sesuatu yang Allah larang, maka segala sesuatu yang Allah cegah, yang Allah haramkan, itu di belakangnya pasti ada satu kejelekan yang Allah cegah supaya tidak terjadi kepada hambanya. Contoh, misalnya Allah mengharamkan minum khamr, minum arak, sesuatu yang memabukkan. Mabuk itu kan tidak boleh, mabuk itu haram, mabuk itu dosa besar. Allah enggak semata-mata jangan mabuk, enggak. Tapi ternyata kalau orang yang mabuk kan gimana? Akal sehatnya terganggu. Akal sehatnya terganggu. Karena di dalam maqasidus syariah salah satunya adalah hifdzul aqli, menjaga kesehatan akal kita. Sehingga Allah pun mengharamkan orang yang mengganggu kesehatan akalnya. Tidak semata-mata Allah melarang satu kemaksiatan, Allah tidak melarang satu kejelekan, kecuali di balik larangan itu memang Allah ingin menjaga hambanya supaya tidak kena dampak buruk dari kejelekan itu. Di sini pun kita semakin bertambah keyakinan kita, oh ternyata Allah itu betul-betul sayang kepada hambanya. Udah mah Allah ngasih aturan kamu harus begini, di belakangnya pasti ada kebaikan yang Allah akan berikan. Kamu tidak boleh begini, di belakangnya pasti ada satu kejelekan yang Allah cegah supaya tidak menimpa kita. Itu dengan Allah ngasih aturan kepada kita, bukti bahwa Allah sayang kepada kita. Terus saking sayangnya Allah, saking pemurahnya Allah, saking rahman rahimnya Allah, buat orang yang taat kepada perintah Allah, buat orang yang taat kepada menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan upah balasan yang baik. Itu karena apa? Karena memang Allah sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus lagi, Nabi itu umana Allah Ta'ala, orang-orang hamba-hamba Allah yang betul-betul dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipercaya untuk mendapatkan wahyu, dipercaya untuk mengajarkannya kepada seluruh umat. Maksumina minaz zalali wal kabair, semua nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah. Maksum, nabi dan rasul tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang besar. Karena kalau nabinya melakukan dosa, nanti umatnya akan niru. Kalau nabinya melakukan dosa, nanti umatnya akan niru. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh diperintahkan oleh para rasul lakukan, dan apa yang dicegah dilarang oleh rasul maka tinggalkan. Nah sekarang nabi nggak mungkin, kamu harus begini, kamu nggak boleh begitu. Tapi ternyata dia sendiri melanggar, tidak mungkin. Makanya yang namanya nabi dan rasul itu oleh Allah dimaksum, dijaga supaya tidak melakukan kesalahan dan dosa. Wa mahabbatuhum syaratul iman wa bughdhuhum kufrun. Cinta kepada para nabi merupakan syarat iman, dan benci, tidak suka kepada nabi itu merupakan kekafiran. Ya kita wajar atau harus cinta kepada para nabi. Karena apa? Karena nabi itu, menjadi nabi itu ya berat juga, nah. Coba kita baca lagi sirah dan sejarah perjalanan nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan kanjeng Nabi di saat Nabi masih di Mekah. Pertama kali Nabi menerima wahyu. Belum Nabi menghadapi umat, belum Nabi menghadapi orang-orang yang memusuhi Allah. Saat pertama Nabi menerima wahyu aja. Nabi di saat ada di gua apa? Gua Hira, disamperi oleh malaikat Jibril. Nabi ketakutan, didekap. Kata malaikat Jibril, "Iqra." Baca. Katakannya Nabi, "Mana Nabi qari?" Aku enggak bisa baca. Atau aku baca apa? "Iqra."
Sampai 3. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi setelah pulang dari Gua Hira itu nyampe ke rumahnya, langsung Nabi meminta ke Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, zammiluni. Selimuti aku. Nabi ketika itu gemeteran. Kalau orang sekarang mungkin demam tinggi, tapi bukan demam karena corona, demam. Karena Nabi baru menerima sesuatu yang sangat hebat. Pada fisik Nabi itu sudah disiapkan oleh Allah. Nabi kita Muhammad SAW itu fisiknya kuat. Tapi di saat menerima wahyu, begitu berat sampai Nabi sakit demam. Melihat dari sini saja, oh betapa berat perjuangan para Nabi dan Rasul. Namun semua itu mereka lakukan, semua itu mereka lewati. Karena mereka iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu semua ajaran disampaikan Nabi Muhammad SAW, ajarannya disampaikan, sudah semuanya disampaikan oleh kanjeng Nabi kepada kita semua. Semua itu Nabi lakukan juga berdasarkan karena Nabi sayang dan cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena ini di sini pantas dikatakan muhabbatuhum syaratul iman wa bughdhuhum kufrun. Kita cinta kepada para nabi itu syaratnya iman, kita benci, ngewa, teresep itu merupakan satu kekafiran. Mudah-mudahan kita semua bertambah ilmu kita, juga bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah cinta kita kepada Allah, terutama kepada para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, dan kita menjadi umat-umat pilihan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kita diaku oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai umatnya, kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wahdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.